Hai, saya Agustina Pramudiawati, tutor asistensi mata kuliah akuntansi pengantar 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal UTS akuntansi pengantar 2 tahun ajaran 2019-2020. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Soal nomor 1 dapat dilihat sebagai berikut. Yang ditanyakan di nomor 1 adalah A. Jurnal yang diperlukan, dan B. Laporan rekonsiliasi bank. Untuk mempermudah pengerjaan, maka kita buat laporan rekonsiliasi banknya terlebih dahulu. Laporan rekonsiliasi bank terdiri dari dua sisi, yaitu sisi bank dan sisi perusahaan. Pada poin A, saldo rekening kas menurut laporan bank adalah Rp123.642.000 dan poin B, saldo rekening kas menurut laporan perusahaan adalah Rp118.621.000. Maka, kedua data ini kita masukkan dalam laporan rekonsiliasi bank sebagai berikut. Per bank, saldo per 30 September 2019 sebanyak Rp123.642.000. Dan per perusahaan, saldo per 30 September 2019 sebanyak Rp118.621.000. Data C menyatakan setoran sebesar Rp14.294.000 belum dicatat oleh bank sampai akhir bulan September 2019. Ini berarti perusahaan telah melakukan setoran ke bank sebesar nilai tersebut, tetapi belum dicatat. Hal ini berarti saldo dalam perjalanan dan akan mempengaruhi di sisi bank. Maka dari itu, kita perlu menambahkan setoran dalam perjalanan pada sisi bank sebesar Rp14.294.000. Data D, biaya administrasi bank sebesar Rp110.000 belum dicatat oleh perusahaan. Ini berarti perusahaan telah mengeluarkan biaya administrasi sebesar tersebut tetapi belum dicatat. Hal ini akan mengurangi di sisi perusahaan sebesar Rp110.000. Data E, pendapatan jasa giro sebesar Rp3.500.000 belum dicatat perusahaan. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan pendapatan jasa giro sebesar tersebut tetapi belum dicatat. Hal ini akan menambah di sisi perusahaan. Data F menunjukkan cek kosong. Hal ini akan mengurangi di sisi perusahaan. Maka kita tulis cek kosong sebesar Rp8.375.000. Data G menunjukkan cek yang beredar, yaitu cek yang sudah dikeluarkan tetapi belum diuangkan di bank. Hal ini akan mengurangi di sisi bank. Maka kita tulis cek yang beredar, cek nomor 599 sebesar Rp5.200.000 dan cek nomor 600 sebesar Rp8.900.000. Data H, bank telah menagih piutang wesel sebesar Rp11.100.000. Hal ini akan menambah di sisi perusahaan. Maka ditulis piutang wesel sebesar Rp11.100.000. Data I, perusahaan keliru mencatat 5 juta menjadi 500.000. Berarti masih ada kurang sebesar Rp4.500.000. Hal ini akan mengurangi di sisi perusahaan. Koreksi kesalahan cek sebesar Rp4.500.000. Data J, kesalahan pembayaran listrik Rp4.800.000 dicatat Rp8.400.000. Itu berarti kebanyakan atau kelebihan sebesar Rp3.600.000. Hal ini akan menambah di sisi perusahaan. Koreksi kesalahan atau biaya listrik sebesar Rp3.600.000. Sehingga didapatkan saldo akhir per bank setelah disesuaikan sebesar Rp152.036.000 dan saldo akhir perusahaan sama besar yaitu Rp152.036.000.
Selanjutnya adalah jurnal yang diperlukan. Jurnal dibuat berdasarkan sisi perusahaan. Yang pertama yaitu pendapatan jasa giro. Penulisannya kas pada pendapatan jasa giro. Kas di debit dan pendapatan jasa giro di kredit sebesar Rp3.500.000. Kedua, piutang wesel. Penulisannya kas pada piutang wesel. Kas di debit dan piutang wesel di kredit sebesar Rp11.100.000. Ketiga, koreksi kesalahan biaya listrik. Penulisannya kas pada biaya listrik. Kas di debit dan biaya listrik di kredit sebesar Rp3.600.000. Keempat, biaya administrasi. Penulisannya biaya administrasi pada kas. Biaya administrasi di debit dan kas di kredit sebesar Rp110.000. Kelima, cek kosong. Cek ini diterima oleh perusahaan dari Tuan Pujianto, namun ternyata tidak ada dananya. Itu berarti menjadi piutang usaha. Penulisannya piutang usaha pada kas, piutang usaha di debit, dan kas di kredit sebesar Rp8.375.000. Keenam, koreksi kesalahan cek. Cek yang seharusnya Rp5 juta dicatat Rp500.000. Itu artinya perusahaan kurang atau utang sebesar Rp4.500.000. Penulisannya utang usaha pada kas, utang usaha di debit, dan kas di kredit sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya nomor 2 dengan soal sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Pada poin A, tanggal 5 Maret, dijual barang Rp500 juta pada PT Bahagia. Karena transaksi ini belum dibayar, maka menjadi piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp500 juta. Pada poin B, 12 Maret, diterima pelunasan dari PT Bahagia. Penulisan jurnalnya, kas pada piutang, kas di debit, dan piutang dagang di kredit sebesar Rp500 juta. Pada poin C, dijual barang senilai Rp800 juta secara kredit. Berarti jurnalnya, piutang dagang pada penjualan, piutang dagang di debit, dan penjualan di kredit sebesar Rp800 juta. Pada poin D, diterima wesel tagih Rp800 juta. Penulisan jurnalnya, piutang wesel pada piutang dagang, piutang wesel di debit, dan piutang dagang di kredit senilai Rp800 juta. Selanjutnya, kita menghitung nilai wesel di diskonto. Nilai nominal wesel Rp800 juta ditambah bunga. Cara menghitungnya, Rp800 juta dikali 10% dikali 6/12. Ini didapat dari data di poin D. Bunga 10% dan jangka waktu 6 bulan. Sehingga akhirnya didapat bunga sebesar Rp40 juta dan nilai jatuh wesel menjadi Rp840 juta. Dikurangi diskonto. Cara menghitungnya, Rp840 juta dikali 12% dikali 4/12. Mengapa 4/12? Jangka waktu wesel tadi kan 6 bulan. Dari bulan April. Dan didiskonto pada bulan Juni. Dari April ke Juni 2 bulan. Maka 6 bulan dikurang 2 bulan. Sisanya adalah 4 bulan, maka dikalikan 4/12. Sehingga didapatkan hasilnya Rp33.600.000. Dan nilai wesel di diskonto Rp840 juta dikurangi Rp33.600.000 menjadi
Rp806.400.000. Cara penulisan jurnal pada poin E yaitu kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Kas di debit, piutang wesel dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp806.400.000, Rp800 juta piutang wesel dan Rp6.400.000 pendapatan bunga. Poin F, PT Semangat tidak bisa melunasi ke bank. Perusahaan terpaksa melunasinya. Jurnalnya, piutang wesel di diskonto pada piutang wesel di diskonto di debit, dan piutang wesel di kredit senilai Rp800 juta, dan piutang wesel pada kas, piutang wesel di debit, dan kas di kredit senilai Rp801.550.000. Soal nomor 3 dengan soal sebagai berikut. Yang ditanya, tentukan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba atau rugi bersih dengan metode FIFO, first in first out, dan B, LIFO, last in first out. Sebelumnya, dari soal dapat diketahui persediaan awal 1 Mei 100 kilo dikali 50.000 5 juta rupiah. Pembelian 4 Mei 350 kilo dikali 60.000 21 juta rupiah. 12 Mei 500 kilo dikali 65.000 32 juta 500.000 rupiah. Dan 22 Mei 650 kg dikali 70.000 45 juta 500.000 rupiah. Dengan total 1.500 kilo dan 99 juta rupiah. Dan penjualan 7 Mei 250 kilo dikali 90.000 22 juta 500.000 rupiah. 15 Mei 350 kilo dikali 95.000 33 juta 250.000 rupiah. 19 Mei 200 kilo dikali 100.000 rupiah 20 juta rupiah. 30 Mei 550 kilo dikali 102.000 56 juta 100.000 rupiah. Dengan total penjualan 1.350 kilo 131 juta 850.000 rupiah. Biaya pemasaran 1 juta rupiah dan biaya administrasi 500.000 rupiah dengan total 1.500.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung persediaan akhir dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangin penjualan. Persediaan awal 100 kilo ditambah pembelian 1.500 kilo dikurangin penjualan 1.350 kilo dengan hasil persediaan akhir 250 kg. Nomor 3, metode FIFO. Didapat tadi nilai persediaan akhir yaitu 250 kg. Lalu, data persediaan mana yang kita pakai di metode FIFO? Karena metode FIFO itu first in first out, maka persediaan yang pertama kali masuk akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Maka, kita memakai data persediaan atau pembelian itu yang paling terakhir, yaitu pada tanggal 22 Mei. Sebanyak 250 kg dikali 70.000 dengan total 17.500.000 rupiah. Harga pokok penjualan dengan rumus pembelian ditambah persediaan awal dikurangin persediaan akhir. Pembelian 99 juta ditambah persediaan awal 5 juta dikurang persediaan akhir 17.500.000 rupiah sama dengan 104 juta dikurangin 17.500 sama dengan 86.500.000 rupiah. Laba atau rugi penjualan. Laba atau rugi sama dengan penjualan dikurangin HPP dikurangin biaya-biaya. 131.850.000 rupiah dikurangin 86.500.000 rupiah
dikurangin Rp1.500.000 sama dengan Rp45.350.000 dikurangin Rp1.500.000. Dengan hasil akhir Rp43.850.000. Selanjutnya, metode LIFO, last in first out. Nilai persediaan akhir tadi 250 kg. Kalau di metode FIFO kita memakai data persediaan yang terakhir, maka di metode LIFO kita memakai data persediaan yang awal, yaitu persediaan awal 100 kg dan pembelian 150 kg. 100 kg dikali 50.000 5 juta rupiah, 150 kg dikali 60.000 9 juta rupiah. Harga pokok penjualan dan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. 5 juta rupiah ditambah 99 juta rupiah dikurang 14 juta rupiah. 104 juta rupiah dikurang 14 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Laba atau rugi penjualan. Laba atau rugi sama dengan penjualan dikurangin HPP dikurang biaya-biaya, sama dengan Rp131.850.000 dikurang 90 juta rupiah dikurang Rp1.500.000 sama dengan Rp41.850.000 dikurangin Rp1.500.000 sama dengan Rp40.350.000.